Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui ciri-ciri benda dan non-benda, serta sifat fisik benda. Kita juga akan mengetahui cara mengukur benda dengan satuan baku panjang, dan kita akan mempraktekkan pola irama. Berbicara mengenai benda, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian boleh melihat benda yang ada di luar kelas melalui jendela. Sudah? Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing dan fokus lagi mendengarkan penjelasan dari kakak. Tepuk diam. Diam. Oke, sekarang coba kalian sebutkan benda-benda yang berawalan dengan huruf M. Meja, mangkok, motor, mobil. Ya, bagus. Benar. Itu semua adalah contoh benda yang diawali dengan huruf M. Coba perhatikan. Di sini kakak punya senter. Apakah senter termasuk contoh benda? Ya. Nah, apabila senter ini dihidupkan, maka akan mengeluarkan cahaya. Apakah cahaya dari senter ini merupakan contoh benda? Untuk mengetahui jawabannya, coba kalian buka buku tema dan baca teks tentang benda-benda di sekitarku. Sudah 5 menit ya, apakah kalian sudah selesai membacanya? Oke. Apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang telah kalian dapatkan dari teks bacaan tadi? Iya, bagus. Ibu beri penguatan ya. Jadi teks tersebut menginformasikan tentang ciri-ciri benda dan non-benda. Jadi kita dapat membedakan yang mana benda dan mana yang bukan benda. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Benda itu memiliki massa dan menempati ruang. Apakah cahaya itu termasuk benda? Coba kita lihat. Cahaya yang dihasilkan oleh senter ini bukan termasuk benda karena cahaya tidak bisa ditimbang atau tidak memiliki massa. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok dengan cara berhitung dari 1 sampai 5 mulai dari sebelah kanan. Silakan berhitung. Sudah? Nanti kelompok 1 berkumpul di sebelah kanan kakak, kelompok 2 di sebelah kiri kakak, kelompok 3 di sebelah kanan belakang, 4 di kiri belakang, dan kelompok 5 di tengah. Nanti kalian dalam kelompok mengerjakan tugas individu dan ada tugas kelompok. Setelah kalian berdiskusi untuk mengerjakan tugas kelompok, kalian maju untuk mempresentasikannya. Paham? Oke, bagus. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, sekarang kalian perhatikan lagi ke depan dan simak penjelasan dari kakak. Di sini kakak punya botol, gelas dan sendok, ada mangkuk, pulpen dan pensil, juga ada penggaris dan buku. Semua ini merupakan contoh benda. Bagaimana cara kita membedakan botol dan buku? Cara membedakannya yaitu kita lihat sifat fisiknya. Sifat fisik itu ada 3, warna, bentuk, dan ukuran. Coba kita lihat warnanya berbeda apa tidak? Berbeda ya. Botol itu berwarna ungu, sedangkan buku itu berwarna orange dan putih. Ukurannya pun berbeda. Ukuran buku lebih besar daripada botol. Begitu juga
juga dengan bentuknya. Botol ini berbentuk tabung, sedangkan buku itu berbentuk persegi. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat fisik benda. Paham? Nah, jika sudah paham, sekarang kalian akan berdiskusi bersama kelompok. Kalian perhatikan LKPD, tugas kelompok yang ini, yang bagian tugas kelompok. Di situ ada 4 kolom, ada tugas untuk mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Silahkan kerjakan dan baca langkah-langkah untuk mengerjakan tugas tersebut. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah, 2, 3, 4, dan 5 sudah? Oke, sekarang silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Iya, bagus kelompok 1. Jawabannya sudah bagus. Apakah kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1? Silakan untuk menambahkan. Iya, terima kasih kelompok 3. Bagus sekali. Masih bicara tentang benda. Di sini kita akan melakukan pengukuran. Kita akan mengukur panjang pulpen dan buku. Coba sebelum kita ukur, menurut kalian benda mana yang lebih panjang? Buku atau pulpen? Iya, buku lebih panjang. Untuk lebih pastinya, untuk memastikan mana sih benda yang lebih panjang, kita coba ukur menggunakan penggaris. Penggaris adalah alat ukur panjang dengan satuan baku panjang yaitu cm atau disingkat dengan cm. Sekarang kita ukur panjang buku. Kita mulai dari titik 0. Ternyata buku ini panjangnya adalah 21 cm. 21 cm ya buku ini panjangnya. Sedangkan pulpen, ketika kita ukur, panjangnya hanya 14 cm. Jadi, benda mana yang lebih panjang? Ya, buku lebih panjang daripada pulpen. Jadi itu tadi cara kita mengukur dengan alat ukur panjang yaitu penggaris dengan satuan baku cm. Ketika kita akan mengukur suatu benda, kita harus memperhatikan panjang benda tersebut, karena untuk mengukur panjang buku dan untuk mengukur panjang kelas, ruang kelas kita itu berbeda. Untuk buku kita gunakan apa tadi? Penggaris. Sedangkan untuk mengukur panjang ruang kelas kita itu dapat menggunakan meteran saku atau kita dapat menggunakan meteran roll. Adik-adik, apakah kalian tahu apa yang terjadi ketika benda dipukul atau digoyang-goyangkan? Benda apabila dipukul akan mengeluarkan bunyi. Begitu juga jika digoyang-goyangkan, benda juga akan mengeluarkan bunyi. Coba kita lakukan sebuah percobaan ya. Kalian di situ kalian sudah kakak bagi kelompok dan ada gelas dan sendok. Coba kita pukul gelas ini dengan sendok. Ayo bersama-sama kita pukul gelas ini. Pelan saja. Apa yang kalian dengar? Ya, bunyi. Jadi apabila gelas kita pukul dengan sendok itu akan mengeluarkan bunyi. Begitu juga apabila kita goyang-goyangkan, gelas ini akan mengeluarkan bunyi karena di dalamnya terdapat sendok. Bunyi-bunyi atau suara yang dihasilkan oleh benda bisa dijadikan sebagai iringan musik. Ada alat musik yang tidak memiliki tangga nada yang disebut dengan alat musik ritmis. Ini contoh alat musik ritmisnya. Nah,
Cara memainkan alat musik ritmis itu bisa dengan cara dipukul atau digoyang-goyangkan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan pola irama dengan memanfaatkan benda yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan memanfaatkan meja. Kita akan memanfaatkan bunyi dari meja untuk membuat pola irama. Di sini kakak akan memberikan simbol. Simbol segitiga itu untuk tepuk tangan dan simbol segi empat itu untuk tepuk meja. Paham? Sekarang kita coba. Segitiga, segi empat. Oke, bisa? Bisa ya? Segitiga, segi empat, segi empat, segitiga. Oke, bagus. Sudah bisa semua ya mempraktekkan pola irama. Nanti kalian akan kakak tes satu persatu untuk mempraktekkan pola irama yang ada di bahan ajar yang ini ya. Nanti kalian pahami, kalian pelajari, kemudian nanti akan dites. Siap? Oke, bagus. Adik-adik, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Ada yang berani memberikan kesimpulan? Ya, silahkan. Bagus. Apa yang telah disampaikan oleh teman kalian itu sudah baik ya, sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang kakak akan memberikan penguatan. Kita tadi telah mempelajari tentang ciri benda dan non-benda. Telah mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya, mengukur benda dengan alat ukur panjang yaitu penggaris dengan satuan baku cm. Juga telah mempraktekkan pola irama dengan memanfaatkan benda yang ada di lingkungan sekitar. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.